kasih ya Tuhan Yesus. Engkau izinkan kami, Engkau memberikan kami perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk melihat kami. Engkau memalingkan wajah-Mu untuk menengok kami, umat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya Engkau memberkati kami, Engkau menyempurnakan kami, Engkau membuat tujuan kami kepadamu adalah tujuan yang mulia. Terpujilah nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Putra, Bapa dan Roh Kudus, Allah Esa, haleluya, amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, minggu ini minggu yang sangat-sangat menyenangkan ya. Tuhan sudah menjawab doa-doa kita dengan adanya hujan di awal bulan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap dengar firman Tuhan? Siap. Mau nyanyi lagi nih kayaknya tapi saya akan memberikan firman Tuhan. Saya beri judul mengagumi bukan berarti mencintai. Dasar ya. Mengagumi bukan berarti mencintai. Oke. Sering dari kita mengagumi firman Tuhan. Wah, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan banyak ayat-ayatnya iya dan amin. Tapi apakah kita mencintai? Apakah kita mau berjalan dengan firman tersebut? Oh, itu suatu hal yang berbeda. Ya, kita kagum sama seperti seseorang yang mengagumi idolanya. Anggap aja biasanya kalau dalam zaman sekarang kita mengidolakan penyanyi, kebanyakannya penyanyi-penyanyi yang luar biasa, baik itu yang solo atau yang grup, maka kita mengidolakan. Ya, mungkin kalau zamannya Bapak Ibu kita mengidolakan tuh artis film, ya, artis film yang luar biasa pada saat itu ya. Kita mengidolakan, tapi apakah kita menjalani hidup seperti mereka? Tidak dulu ya. Oh beda, itu kan artisnya cuma hanya mengidola. Begitu juga dengan Tuhan. Kita mengagumi Tuhan yang luar biasa. Kita mengagumi Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita. Tapi nanti dulu soal menjalani hidup atau menjalani firman Tuhan, tidak, itu beda lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan latar belakang ini saya ingin memberikan bagaimana kata mencintai itu akan berubah, ya. Karena Tuhan itu tidak hanya dicintai, bukan hanya mencintai seperti seorang kekasih. Ya. Ini pergumulan hidup saya dalam saya mengikut Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan itu tidak seperti saya mencintai istri saya. Itu tidak rupanya. Ada batasannya. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan berikan. Bahwa tidak hanya sekedar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Yesus, maka di saat kita mencintai Tuhan, ada filsafat. Nah, filsafat ini adalah cinta akan pengetahuan. Nah, jadi ada filsafat juga, ada latar belakang, ada yang melandasi dalam kita melakukan apapun itu dalam kehidupan Bapak Ibu itu ada filsafat-filsafatnya ya. Ada yang mendasari saat kita melakukan sesuatu. Saya mau menjelaskan bahwa yang pertama, buku filsafat pertama di dunia ini adalah Taurat. Ya, Taurat itu adalah buku filsafat. Maka dari itu saya juga bingung kalau di dalam sejarah tidak pernah dikatakan bahwa Taurat itu buku filsafat. Ya, orang-orang filsafat pertama yang ada di Taurat itu Musa. Ya, ada Adam, ada Nuh. Orang-orang hebat semua, tapi tidak ada terus di sejarah. Dunia ingin menghapuskan sejarah ini. Oh, dunia tahunya filsafat Eropa. Socrates, Plato, Aristoteles, Galileo, pokoknya seperti itu, ya. Padahal buku filsafat pertama yang ada di muka bumi adalah
sesuatu ada di kitab kita. Amin. Sebutkan, ada tidak buku selain Alkitab yang menjelaskan lahirnya suatu bangsa? Saya dari suku Jawa, dari pihak ibu, dari pihak Bapak Manado, adakah lahir dari sejarah tertulis bahwa Manado dari sini? Tidak ada, nggak jelas. Tapi ada satu bangsa yang sangat jelas kapan dia terbentuk dan bagaimana dia terbentuk, dan sampai hari ini apa ada sejarah terbentuknya suatu bangsa, sejarah terbentuknya suatu bahasa. Di Alkitab semuanya, di Taurat itu. Jadi filsafat adalah cinta pengetahuan. Pengetahuan itu harus kita benar-benar hayati, harus kita benar-benar kita lakukan. Dan selanjutnya, institusi pendidikan yang pertama itu ada di kitab Hakim-Hakim. Ya, di kitab Hakim-Hakim itu ada institusi pendidikan pertama. Kenapa saya bilang katakan pertama? Walaupun ini tidak yang pertama, tapi kalau Bapak Ibu baca Alkitab dengan teliti, maka Musa itu dididik oleh Firaun di suatu pendidikan di Firaun. Maka Musa dapat pendidikan. Maka Musa bisa menulis, bisa membaca. Tidak ada seorang yang bisa satu saja tidak bisa. Dia harus bisa menulis dan bisa membaca, ya. Kalau tunanetra dia bisa membaca, ya. Dia bisa membaca dengan meraba, dari indranya dia meraba, dia bisa lihat, ya. Nah, kalau disuruh nulis mungkin dia tulisannya titik, ya. Dia bisa menyebutkan itu kalau dari lahir, gitu, ya. Tapi saya mau katakan bahwa institusi pendidikan dalam Hakim-Hakim 8 ayat 14 ini menunjukkan bahwa bangsa Israel pada saat itu tidak buta huruf. Mari kita buka. Ayat Alkitabnya, Hakim-Hakim 8 ayat 14. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sikot. Setelah ditanyai, orang itu menulis nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Nah, ini ada Gideon, dia habis menyerang, dia ingin mengejar musuhnya, maka dia ingin tahu musuhnya ini waktu itu dia tidak setuju bahwa untuk menyerang, jadi dia tidak, maka ditangkap, diambillah, dia random, ada penduduk Sukot, dia ambil. Nah, kamu tahu nggak siapa pemuka-pemuka yang begini-begini yang tidak menyetujui saya perang ini? Kamu tahu Pak? Ya, ditulis. Ini Hakim-Hakim ini ditulis 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi bangsa Israel 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah mengenal baca tulis. Nah, itu sebelum. Tapi saya pernah cerita juga sama keluarga saya bilang, universitas pertama di dunia itu lahir, ada di Eropa, itu lahir tahun 1200 setelah Tuhan Yesus. Jadi bedanya 2000 tahun, ya. Dan itu 1200 itu kalau di Indonesia kan, itu zaman itu masih zamannya Ken Dedes Ken Arok, masih rebutan istri. Boleh deh kalau kita tengok sekarang di desa-desa sekarang di tahun 2024, 2023 ini masih ada saudara-saudara kita yang tidak mengenal baca tulis. Tapi pada zamannya bangsa Israel 1000 tahun atau 2000 tahun yang lalu, itu bangsa random dipilih warganya sama Gideon, pilih aja, comot, ditangkap yang ini, tangkap yang ini, suruh baca tulis, dia bisa. Artinya apa? Artinya pengetahuan itu sangat luar biasa. Cinta akan Tuhan yang terus dikumandangkan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, jangan sungkan-sungkan lagi ya untuk mengajar pengetahuan, jangan malas-malas. Diajarkanlah ini tentang firman Tuhan. Ya. Baik, selanjutnya. Setelah itu ada juga Mazmur pasal 42. Nah,
kita buka sedikit aja ya. Mazmur pasal 42. Saya buka. Kalau Bapak Ibu buka, lihat aja Mazmur 42. Jilid 2, Mazmur 42 sampai 47. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin dunia, nyanyian pengajaran. Jadi pengajaran itu penting, ya. Pengajaran itu sangat penting, pendidikan itu sangat penting, pengetahuan itu sangat penting. Sehingga itu yang membuat kita makin mencintai Tuhan Yesus. Jadi mencintai Tuhan Yesus bukan hanya katanya, tapi pengetahuan kita dari dalam diri kita yang membuat kita makin mencintai Tuhan Yesus. Ya. Bukan terlihat di depannya saja, tapi kita mendalami firman Tuhan yang luar biasa. Saya akan membacakan suatu ayat, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu di seluruh Tuhan Yesus, Yesus ini artinya menyelamatkan. Yesus. Nah, kalau Yesus itu pada saat itu adalah nama dari Ibrani. Kalau nama dari Yunaninya Yudas, sama itu. Yesus, Yesus, Yudas, Yesaya, Yosua itu sama, artinya menyelamatkan. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu apa? Untuk menyelamatkan dari dosa. Baik. Ya. Tuhan Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Bukan hanya sekedar menyembuhkan yang sakit jadi sembuh, tidak. Ya, sekali lagi saya mau katakan dengan sangat berat hati ya, bahwa wah, saya kok udah percaya dengan Tuhan Yesus, saya pun masih mengalami sakit apa, sakit ini, sakit tubuh. Ya, karena Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit, tapi Dia yang pertama menyembuhkan kita dari ketidaktahuan akan dosa. Dia datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Itu yang pertama ya. Tuhan datang bukan hanya sekedar menyembuhkan. Pak Ibu yang disuruh Tuhan Yesus, baru-baru ini saya sedang subscribe di YouTube-nya Sinau Urip. Nah, siapa yang pernah nonton subscribe? Jadi ada namanya Pak Adi. Pak Adi ini suka ngobrol dengan orang gila. Jadi dia ada orang gila di daerah Kudus. Jadi setiap ada orang gila diajak ngobrol, diajak itu digunting rambutnya, dimandiin, dikasih baju, dikasih sarung. Ya, itu kalau yang laki. Kalau yang wanita tetap dimandiin, dibersihin, dikasih hijab, ya gitu. Terus ada juga dia ketemu dengan orang-orang musafir. Nah, kalau istilahnya musafir, kalau di yang mereka temui itu berjalan, dia jalan satu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya lihat menyembuhkan yang sakit ini bukan menyembuhkan sakit tubuh aja, tapi jiwa. Yang saya nonton berapa videonya, ada kali banyak banget saya nonton, karena saya ingin tahu apa sih yang melandasi orang itu bisa sakit jiwa. Sampai satu ketika beberapa hari yang lalu saya tanya sama istri saya tanya gini, ya pelan-pelan kalau nanya sama dia, kan nggak boleh langsung gitu ya. Oh gitu lah. Saya pegang dulu kakinya, pijat, ya, aku ini sakit gila nggak? Sakit jiwa nggak? Terus dia lihat matanya berkaca-kaca, betul berkaca-kaca. Iya, kamu gila. Benar. Saya pikir menurut saya bau bawang, takut pedes kan? Kok dia nangis gitu ya? Terus dia juga bilang gini, kamu tahu nggak? Sebenarnya aku juga gila ikut kamu. Suatu ketika saya nggak mau mandi, itu artinya apa? Saya nggak mau, saya sudah sakit jiwa kamu, tapi saya nggak mau, saya akhirnya mandi. Dia bilang begitu. Saya juga begini, dia aja mau gila sama saya, apalagi saya. Nah, rupanya saya lihat juga nih, saya juga tanya, akhirnya saya tes kejiwaan saya di online. Ini kenapa saya harus sadar. Banyak orang yang datang yang kelihatannya normal tapi sakit jiwa. Itu banyak. Ini contohnya. Ini saya bilang. Ini saya mau jalan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sering tes kejiwaan. Mesti, ya. Kita bisa angkat tangan, haleluya, puji Tuhan, tapi sakit jiwa kita. Itu ada.
Contohnya, kita punya Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa, kitab suci yang benar adanya, absolut. Akhirnya apa? Kita punya ekspektasi bahwa Allah yang maha besar itu dapat menyelesaikan segala perkara kita. Tapi dalam kenyataan hidupnya tidak sesuai dengan realitas. Amin. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan tidak sesuai, akhirnya kita gila. Nah, itu yang terjadi, itu banyak yang terjadi. Kita memberikan hati kita kepada seseorang dengan sepenuhnya, tapi orang tersebut tidak membalasnya dengan sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya apa? Kita gila. Saya pikir saya mencintai istri saya, supaya pikiran istri saya juga begitu. Saya pikir dia sama-sama, kita tidak ada pikiran, tidak ada saling mencintai. Kita bingung konsep mencintai gimana. Oh, luar biasa ya. Udah berapa tahun menikah baru menanyakan konsep mencintai gimana. Akhirnya kami kalau tiap malam kalau ngobrol pasti berantem. Bagi saya A kalau cinta, bagi dia B kalau cinta. Nggak pernah ketemu. Ya puji Tuhan, kita ngobrolnya seperti itu. Ya, ada yang diobrolin walaupun berantem. Ya. Begitu juga dalam hidup ini. Saya lihat itu ada seorang yang pria ditanya, kenapa bisa lari dari dia? Kenapa bisa di jalan seperti ini, Pak? Dia diam. Pas ditanya, keluarga kemana? Baru dia nangis. Ini masalah keluarga. Gitu ya. Ada juga seorang wanita di pojokan, gak mau mandi, diem aja. Oh, seharian cuma begitu aja ditanya macam-macam, Pak. Pas ditanya gini, temennya siapa yang paling dekat? Nangis. Kenapa? Berarti ada sakit hati. Itu puji Tuhan mau nangis. Berarti apa? Ada emosi yang keluar. Dia yang repot kalau nggak nangis lagi, saudara. Dia ngelamun aja, udah kayak batu. Wah, itu udah repot. Itu berat sekali. Ada satu ketika, saya lihat satu channelnya, satu videonya bilang gini. Bu, namanya, maaf ya kalau namanya Adi di sini, nah sebetulnya namanya Adi. Adi ini sudah gila di pojokan. Udah diem aja. Kalau dikasih makan dia langsung mojok, kasih makan langsung mojok, kayak hewan. Jadi kalau dikasih minum dia langsung mojok, kasih makanan dia langsung mojok di pojok tersebut yang sama di situ terus. Ibunya ini akhirnya tanya sama Pak Ibu, Bu, itu anaknya iya. Terus ditanya sama ibu, itu anak kandung? Bukan. Terus itu siapa? Itu anak angkat. Oh, kok bisa ambil anak angkat gimana? Anak saya mati, jadi saya mengambil anak itu untuk menggantikan anak saya. Wah, ini udah bahaya ya. Karena dia menganggap, oh itu bukan anak saya, itu anak angkat, cuma menggantikan saja. Akhirnya Pak, itu anak dimarahin. Mana-mana lagi suaminya, cerai lagi, aduh. Jadi akhirnya itu anak cuma pelampiasan aja dari hubungan suami istri. Jadi apa-apa itu anak udah jadi binatang, dimarahin, dibentak. Kalau itu akhirnya itu anak kayak binatang di pojokan. Gila. Itu anak nggak tahu salahnya apa. Dia juga nggak tahu kalau itu ibu kandungnya apa, dia nggak pernah tahu. Akhirnya sama Pak Adi ini dipeluk nangis. Akhirnya sembuh dengan pelukan. Karena dia tidak pernah merasakan pelukan orang tuanya. Sakit-sakit jiwa seperti ini harus kenal dengan Tuhan, harus dalam lagi. Ya, saya nggak mau saya bawa firman Tuhan sakit jiwa. Ya, karena saya melihat Tuhan yang hebat, saya mendengar, membaca, mengetahui bagaimana Allah berkuasa. Tapi dalam kehidupan nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan saya harus benar-benar menginjak bumi kaki saya. Masa orang ini ya harus tanya sama orang yang ada di sekitar kita, karena orang-orang gila tersebut rupanya disakiti oleh orang yang terdekat. Udah nggak ada lagi orang yang terdekat, bukan tetangga, bukan keluarga sendiri kebanyakannya. Ya, ada orang gila tuh dia menghukum dirinya. Karena dia berbuat salah, dia kecewa, dia tidak tahu bagaimana harus menebus, maka dia menghukum. Gak mau keluar, nah itu gak mau keluar si bosur. Yang ini keluar. Nah musafir itu dia menghukum dirinya. Kenapa Bapak jalan? Iya, karena saya dulu tidak berharga, saya dulu tidak menggunakan waktu saya dengan baik, saya tidak memelihara keluarga saya, sehingga mereka pergi. Dengan sekarang saya menghukum diri saya dengan istilahnya mencari wangsit. Tapi
tapi hasilnya mendukung. Dia cari ada kuburan, dia berdoa di kuburan, dia jalan itu orang musafir pakai baju itu ya, dia jalan. Terus dia bilang, saya bisa tahan lapar, saya tidak akan mengemis. Orang musafir itu anti mengemis, tapi kalau ada orang yang ngasih, dia akan menerimanya, gitu ya. Nah, itu ya sekedar ya supaya Bapak Ibu mengetahui bagaimana sakit itu bukan hanya sakit tubuh, tapi sakit jiwa. Sering-seringlah ngecek kejiwaan, ya. Tidak sungkan, jangan sungkan untuk mengecek kejiwaan. Nggak boleh malu. Nah, saya nanti dibilang gila, ya. Orang yang masih menyadari bahwa dia sakit gila itu nggak gila. Yang gila itu orang yang nggak sadar kalau dia gila, ya. Oh iya saya sakit gila tuh, itu nggak gila, ya. Tapi dia bilang gini, oh iya ya, saya ini, wah akhirnya dia sendiri terus hidup dalam dunianya itu. Nah, itu untuk gila. Untuk penyakit jiwa nanti kita, kalau ada yang ingin, kita akan undang psikolog atau psikiater untuk membicarakan ini lebih lanjut ya. Saya berharap nanti tahun 2004 kita punya banyak seminar. Selanjutnya, bukan sekedar memulihkan ekonomi, yang miskin jadi kaya, tidak. Ya, tidak hanya itu. Tuhan itu tidak miskin. Banyak daripada Alkitab bahwa ikut Tuhan bukannya karena kaya. Bagaimana pemungut cukai dia harus bernazar bahwa setengah dari miliknya dia untuk orang miskin dan sepertiga dari hartanya dia akan memberikan bagi yang dia sudah tarik uangnya. Terus ada orang muda, pemimpin muda, bagaimana dia harus mengikut Tuhan? Tuhan, dia tanya kepada Tuhan, bagaimana saya harus mengikut Engkau? Ya, Tuhan bilang ya udah, hukum Taurat sudah saya ini, ya udah kamu jual hartamu, ikutlah aku. Akhirnya dia tidak mau. Ya, jadi bukan hanya sekedar memulihkan ekonomi. Selanjutnya bukan sekedar menaikkan derajat seseorang. Kalau ikut Tuhan, terima Tuhan Yesus, dibaptis, maka derajatnya naik, tidak. Ya, yang hina jadi terpandang enggak, bahkan lebih dalam. Ingat seorang wanita yang tidak baik di mata Akibari pada saat itu, dia memberikan semua keseluruhan apa yang dia punya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Orang-orang memandang rendah, ya. Maka direndahkan lagi sama orang. Jadi ikut Tuhan ini, Tuhan Yesus ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ikut Tuhan Yesus ini memerlukan pengetahuan akan Tuhan Yesus yang baik dan benar. Maka dari itu saya berharap komsel-komsel yang ada pada Bapak Ibu aktif terus, ya, aktif terus dalam beribadah atau mengenalkan Tuhan Yesus. Selanjutnya saya akan bacakan Matius 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, bukan hanya untuk dikagumi, bukan, tapi kita harus merasakan keberadaannya. Bagaimana Tuhan Yesus melayani kita, dan maka itu kita juga harus saling melayani. Seseorang yang sudah di atas, maka dia akan susah untuk membungkuk atau melayani. Mereka akan condong untuk dilayani. Tapi Tuhan bilang, contohnya enggak, kalau kamu ingin yang terbesar, kamu harus terkecil. Kamu ingin yang Tuhan, kamu harus melayani. Datang melayani. Memberikan nyawanya menjadi tebusan. Banyak manusia atau kita semua berpikir ya dengan pengetahuan yang terbatas, buat apa sih Tuhan Yesus mati ya? Ngapain sih? Padahal kan dia tinggal bilang aja, dosamu sudah diampuni. Kenapa sih harus ada darah? Kenapa harus ada penyalipan? Kan ada juga orang yang sembuh gara-gara karena doanya diampuni. Baik, kita akan baca satu-satu. Pertama kita baca Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, ini lucu sekali ya Bapak Ibu. Kenapa lucu? Coba bayangkan Bapak Ibu sedang sakit lumpuh, terus diantar, saking penuhnya rumah ibadah ini, maka dia harus bobol dari atas. Karena penuh jadi dia bobol.
Saya yakin percaya orang sakit ini beriman atau keluarganya beriman, ada Yesus Nabi, dia guru, sedang ada di rumah ibadah, dia bisa menyembuhkan loh. Ayo, saya percaya saya bisa sembuh dengan dia. Begitu juga waktu dulu kami juga punya dokter pribadi, istilahnya yang kalau kemana-mana ya ke situ, namanya itu dokter pribadi, padahal namanya puskesmas gitu ya. Puskesmas. Kemana ada dokter pribadi, ada di puskesmas pribadi. Karena kalau apa-apa sakitnya di situ ya. Tapi kita punya dokter langganan, maka ke situ. Kita yakin bahwa dokter itu mempunyai ilmu pengetahuan akan obat-obatan, akan teknik bagaimana menyembuhkan, maka dia akan menyembuhkan. Ya, maka kita datang ke situ. Karena kita yakin. Begitu juga iman seorang sakit ini, dia yakin bahwa Tuhan menyembuhkan, maka bagaimana caranya dia akan masuk untuk dijamah oleh Tuhan Yesus. Saking penuhnya, maka keluarganya membobol dari atas atau rekan-rekannya membobol. Dia berharap disembuhkan, tapi apa yang terjadi? Nggak mandi, ya gatel-gatel. Kalau salah makan, makannya sembarangan, ya sakit perut. Kan begitu-begitu aja kan ya. Kalau gaya hidup terlalu lama, maka nanti akan timbul apa ya. Tapi dosa itu lebih penting. Maka itu Tuhan melihat bahwa pengampunan dosa itu segalanya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Selanjutnya kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Tapi sebetulnya itu ada Maha Guru Sakti. Nah, ini saya ceritakan sedikit ya, Maha Guru Sakti. Contohnya seperti ini. Ada seorang murid belajar kungfu kepada gurunya. Akhirnya diturunkanlah ilmu yang luar biasa. Turunkan, dia bisa melompat, bukil baik, terbang. Akhirnya saking keasikan, dia lompat masuk ke sumur. Blum, masuk ke sumur. Terus gurunya bilang begini, muridku, ya guru, sekarang pakai jurus bangau menyambut kata. Wah, gak bisa guru. Jurus ular melilin belut. Gak bisa guru. Wah, terus gurunya terus kasih. Akhirnya Maha Guru dengar, ini ada apa sih? Ribut-ribut. Guru, ada apa ini? Maha Guru, murid saya tercemplung di sumur. Oh ya? Iya guru. Terus guru Maha Guru, tenang, minggir. Lihat, Maha Guru yang langsung nyemplung. Stop, gitu kan? Gurunya, Maha Gurunya yang ngambil langsung. Artinya apa? Tuhan Yesus yang dari surga, dia langsung turun, nggak pakai macam-macam. Dia langsung turun dengan dirinya sendiri. Maha Guru, ditarik rambutnya, nah, udah diam, diselamatkan. Nggak usah banyak kompromi lah, nggak usah banyak ini, langsung sendiri. Yang jagonya langsung, yang Maha Gurunya langsung yang menyambut. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan nggak mau lah macam-macam. Udah, yang penting saya sebagai Tuhan yang menyelamatkan kamu. Kamu mau respon apa enggak? Untung si Maha Guru itu langsung direspon. Coba Maha Muridnya gini, buat siapa ini? Dilawan kan nggak mungkin, ya. Nah, seperti itu ya. Itu pandangan. Selanjutnya Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Begini bunyi firman Tuhan. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak hanya ngomong, tapi dia bertindak, ya, melayani, bertindak melayani. Ya. Dia ingin umatnya diselamatkan. Nah, ini contohnya hakim adil yang mengampuni, hakim adil yang menghukum. Terus suatu ketika anak gadis, yang namanya juga anak gadis yang baru lulus SMA, pergaulan, suka nongki-nongki atau staycation macam-macam di bar, di diskotik, apa itu mah normal lah ya. Normal bagi saya sebagai pendeta, kalau orang mencari kesenangan itu terserah ya bagi dia. Yang penting ada nama Tuhan yang dimuliakan nggak gitu kan, gitu ya. Ini banget gitu ya, pokoknya bebas ya bilang. Nanti kalau Tuhan jamah dia akan baik. Tapi kalau Tuhan cuekin, bodo amat, terserah ya. Nah, anak gadis ini mencari kesenangan
dia baru lulus, umurnya belum 17, dia beli minuman dan rokok. Ditangkaplah sama Pak Polisi. Anak gadis nggak boleh, kan belum ada KTP-nya, nggak boleh beli minuman keras dan rokok. Tetapi kan saya sudah ini nih, tuh udah pakainya saya udah dewasa, saya udah punya HP sendiri, saya sudah punya income sendiri, saya juga artis TikTok, jadi boleh dong. Nah, tapi rupanya di negara tersebut mau dia punya income sendiri, tapi karena umurnya belum boleh, tidak boleh untuk beli minuman miras dan rokok ini. Akhirnya ditangkap dan dihadapkan di hakim. Hakimnya bilang, kamu ya anak gadis, kamu nggak boleh, ini pasalnya kalau kamu di bawah umur, kamu akan kena denda 10 juta dan kurungan 3 bulan. Ya, anak gadisnya, janganlah Pak, jangan gini-gini. Akhirnya tidak bisa diketok lah, nggak bisa. Akhirnya si hakim ini memperlihatkan dirinya, dibuka begitu, si gadis bingung, bapak katanya. Rupanya hakimnya itu bapaknya. Terus bapaknya ngeluarin dompet 10 juta, kasih ke administrasi nih, 10 juta. Udah saya bayar lunas, dia nggak apa-apa dihukum. Saya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita. Seharusnya kita dihukum, tapi bapak kita yang melunasi kita, gitu ya. Sesimpel itu. Nah, dengan begitu, apakah anak gadis ini akan melakukan lagi? Akan nggak? Akan. Tapi bapaknya sudah selesai tugasnya, dia sudah selesai. Urusan itu anak nggak mau lagi atau itu urusan anaknya, itu bapaknya sudah memberikan contoh. Begitu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia terserahlah kamu mau jatuh dalam dosa lagi, kamu kembali ke habitatmu yang lama, kamu kumpul lagi dengan silvermu dulu, gak apa. Yang penting saya sebagai Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. Kamu mau respon apa tidak, kamu ambil contoh apa tidak, itu terserah kamu, gitu ya. Nah itu dia. Sehingga kita datang ke Tuhan dengan penuh, dengan pengetahuan, dengan rasa syukur bahwa Tuhan tidak semena-mena dalam menyelamatkan kita. Baik, selanjutnya Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7 ini saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada seorang gembala punya, kebetulan ambil contohnya cuma 100 ya, 100, maka dihitunglah satu-satu, kurang satu kemana nih? Yang 99 ditaruh tempatnya, jangan kemana-mana ya. Ya, saya akan cari yang 9 nih, katanya ya. Cari yang 1 ini, cari ditemukan. Ya, jadi gembala ini sangat konsen pada jiwa, walaupun 1 dia akan cari. Ya. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu baca, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan ingin kita punya pertobatan. Percuma banyak, percuma ini bisa ini, tapi nggak ada pertobatan. Tuhan tidak akan lihat. Tuhan lihat orang yang punya pertobatan. Ya. Tuhan tidak ingin orang yang merasa benar. Nggak boleh. Di hadapan Tuhan kita harus merasa salah. Kok kayaknya suami sama istri ya? Istri itu harus benar dan suami harus merasa salah terus. Nggak seperti itu ya. Istri itu ya. Tuhan, kalau kita datang ke Tuhan, kita harus mengakui kesalahan kita. Jangan sampai kita bilang gini ke Tuhan ya, aduh doa apa ya? Gue gak merasa gak salah nih masalahnya. Mencuri enggak, membunuh enggak, fitnah enggak, hoak enggak, apa enggak. Jadi ya gak perlulah saya ke Tuhan, karena saya gak merasa salah. Nah itu dia, merasa benar di hadapan Tuhan itu dosa yang luar biasa, sehingga tidak ada pertobatan. Jadi Bapak Ibu, saya kembali ajak untuk mengetahui firman Tuhan
dalam kehidupan Bapak Ibu. Selanjutnya kita baca. Ini udah dua slide terakhir ya, saya tidak perlu banyak. Kita baca ya, Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, imam besar yang agung. Apa itu imam besar? Imam besar itu pelayan di rumah Tuhan. Ya, imam besar. Nah, kalau zaman Tuhan Yesus itu ada imam besar Kayafas, imam besar Harun, ya banyak. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan bangsa Israel, maka keturunannya imam besar Harun ini genetik darahnya itu beda dengan manusia sekarang. Karena imam besar Harun ini darahnya itu nggak pernah tercampur oleh suku lain atau suku lain, tidak. Dia akan terus. Jadi genetik darahnya, kromosomnya itu beda, dahsyat ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ini keturunan imam besar Harun itu, kita lihat aja kromosomnya itu beda, itu dahsyat. Itu bangsa Israel. Kalau kita lihat, saya baru ingat bangsa Israel. Saya mau cerita. Kan lagi perang ya, musuhnya teroris Hamas ini membuat terowongan. Dia meniru seperti di Vietnam waktu Amerika lawan Vietnam, ya seperti itu. Tapi karena ini Israel yang dilawan, dipikirnya tubuhnya bangsa Israel lebih besar. Tidak, kan sama tubuhnya ya. Tubuhnya itu sama, tidak seperti Vietnam lawan Amerika. Amerika tubuhnya besar, jadi pas mau masuk kan susah. Tapi ini sama tubuhnya. Jadi dia bingung. Udah begitu Israel ini bukan punya alat, tapi punya otak. Itu yang penting ya. Percuma punya alat canggih tapi otaknya nggak ada, kan sia-sia ya. Amin saudara ya. Nah, yang penting dia punya otak. Gimana supaya ini terowongan bisa hancur? Rupanya nggak bisa dibom, tapi dia isi air laut. Air disedot dari bawah, masukin ke terowongan. Saya bilang, oh Somars, dia sangat brilian idenya ya. Begitu. Nah, kembali ke imam besar, ke Allah kita yang luar biasa ini. Datanglah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu, saudara-saudara alami, rasakan, datanglah kepada Tuhan. Kekecewaan pada pasangan suami istri, datang pada Tuhan. Sama anak dan orang tua, datang pada Tuhan. Pimpinan dan bawahan, datang pada Tuhan. Ya. Mau tadi ekonomi, sakit, penyakit, derajat, datang pada Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Mari kita baca dalam Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10 ini sudah dibacakan tadi oleh Kak Rosita ya, mengenai jangan di awal tadi ya, luar biasa. Datang pada Tuhan, tinggikan namanya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Supaya hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah dan kepada Tuhan sajalah kita berbakti. Ini Tuhan berbicara kepada iblis. Karena iblis tahu firman Tuhan, iblis paham, ya. Iblis ini malaikat Tuhan yang jatuh dalam dosa kesombongan tadi, merasa dia lebih benar, merasa paling suci. Nggak boleh. Jauhkanlah dosa tersebut, Bapak Ibu ya. Merasa benar, merasa tidak bersalah. Ya. Kalau bersalah, lihat pasal 1 bahwa saya nggak bersalah, itu nggak bisa. Ikut Tuhan itu nggak boleh. Ya. Yang kedua, Markus 1 ayat 24. Markus 1 ayat 24.
kami, hei Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah. Ini perkataan seseorang yang kemasukan roh setan, roh iblis. Setan atau iblis itu sama aja, nggak ada bedanya, ya. Lucifer apa itu sama, semuanya sama. Ya, setan itu cuma satu, entitas satu. Ya, nggak ada yang lebih tinggi itu tingkatnya itu nggak ada. Ya. Namanya jahat, jahat lah namanya dia. Ya. Yang jahat pun seperti itu, yang kudus dari Allah. Kuduskanlah Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Supaya apa? Roh-roh keinginan daging, roh-roh yang menguasai hidup dunia itu keluar. Karena kita menguduskan Allah. Menguduskan Allah itu apa? Segala yang diciptakan oleh Tuhan itu kita harus kuduskan. Diri kita harus kuduskan. Karena kita bagian dari Allah. Karena ada roh di dalam hidup kita yang berasal dari Allah. Tubuh kita dari debu dan tanah, tapi roh kita dari Allah. Maka itu saya pernah bertanya, apakah roh kita pernah sakit? Tidak, roh kita nggak pernah sakit karena roh kita berasal dari Allah. Yang sakit tubuh dan jiwa. Ya, seperti itu. Tapi roh kita, jangan. Maka itu kuduskanlah semua daerah. Dan dari Allah apapun itu kita harus kuduskan. Apa itu? Ya tubuh kita berasal dari Allah. Selanjutnya, Lukas 8 ayat 28. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita tersungkur, kita sujud di hadapannya, maka iblis tidak ada lagi ruang dan tempat di hati kita. Karena kita menomorsatukan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan. Banyak orang bilang, "Pak, setan itu gak ada." Pak, Alkitab bilang jelas-jelas ada. Bahkan setan itu lebih rohani. Maka dari itu Bapak Ibu yang disuruh Tuhan, saudara-saudara, ayo pengetahuan akan firman Tuhan. Sering-seringlah membaca firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita terhindar dari maut atau dari dosa. Saya punya kesaksian dalam diri saya, ya namanya manusia, ya gitu ya, tempatnya dosa. Tidak ada gading gajah yang tak letak. Begitu juga manusia, begitu kan ya, sering manusia bilang begitu ya. Saya dalam hati saya, iyalah, nama juga cari kebenaran kan. Nah, suatu ketika saya ingin melakukan dosa, ya gitu ya. Saya punya keinginan karena dosa timbul dari keinginan akan daging yang untuk memenuhi untuk hasrat kita dan akan untuk kita habisi sendiri, itu dosa ya. Akhirnya apa? Tuhan nggak izinkan. Saya ingin berdosa, Tuhan nggak izinkan. Saya ingin melakukan suatu kelaliman, Tuhan nggak izinkan. Berat bagi saya. Saya merasa diikat. Saya merasa tidak bebas. Saya merasa dikekang. Saya tidak punya freedom. Saya tidak punya kemerdekaan dalam diri saya. Karena Tuhan. Kenapa? Saya ingat firman Tuhan. Tuh nggak boleh begini loh Pak Bosi, nggak boleh begini loh Bosi, nggak boleh begini. Akhirnya firman Tuhan itu akhirnya menjadi hukum, menjadi batasan. Oke, kata Tuhan. Ini menurut pendengaran saya ya. Oh gitu ya, kamu merasa terkekang ya, merasa tidak bebas dalam hidup ini. Oke, saya nggak perlu kamu lagi. Saya lepaskan tangan saya, oke, bebas. Pas saya bebas, saya bingung. Kok bebas? Saya nggak tahu harus gimana nih. Boleh lo melakukan ini, boleh lo melakukan ini. Saya lihat Tuhan tadi. Nah ini sama dengan tetangga saya. Nah tetangga saya ada Pak Andi dan Bu Andi ya. Hari ini punya anjing namanya Unyil, ya punya anjing namanya Unyil. Dia biasa diikat. Pas dilepas dia bingung, mana ya? Dia bingung. Padahal namanya anjing kan bebas ya. Dia kalau mau pulang dan tapi karena dia biasa diikat, dia bingung. Sana, pulang, dikejar. Karena dia nggak tahu dia harus ngapain. Karena kebiasaan diikat. Rupanya Tuhan juga begitu. Tuhan ingin kita bebas kamu pilih. Kemanapun kamu pergi. Tapi ingat ya, balik lagi ke aku.
butuh kesadaran, butuh pikiran yang luar biasa untuk kita tahu bahwa Tuhan yang harus kita sembah, Tuhan yang harus kita kuduskan, Tuhan yang harus kita agungkan. Amin. Amin. Sebagai ayat penutup, Yohanes 5 ayat 23. Ayat 23 ya, kita baca. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang ada di surga. Hormatilah Tuhan Allah. Dengan begitu saudara mencintai Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan sambut saksian dari Bapak Siang untuk dilakukan kami bersilakan. Dalam kitab Ulangan 31 ayat 6 demikian firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah Tuhan atas pengaksian. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Mohon Pak Benet, Bapak Andre untuk membagikan. Bapak Ibu, sebelum memakannya, saya memberi informasi bahwa kita harus mengingat akan pelanggaran kita.
yang masih mengganjal untuk kita datang kepada Tuhan, katakanlah, Tuhan, saya butuh kekuatan, saya butuh perlindungan, saya butuh tangan Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kalaupun ada pelanggaran dan dosa, minta ampunlah sebelum memakan dan minum perjamuan ini, sehingga kita tidak sombong dan kita tidak merasa benar sendiri di hadapan Tuhan. Karena perjamuan ini adalah melambangkan kita bahwa kita bersatu hati, menjadi bersekutu dengan Tuhan. Dengan memakan roti dan minum anggur penyembahan ini, kita mengimani bahwa darah Yesus dan tubuhnya tercurah bagi kita. Adanya keselamatan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita buka roti. Baca. Dan kita akan memecahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi jemaat Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat anggur kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Perbuatlah setiap kali kita memakannya, kita meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa. Amin. Haleluya, haleluya. Mohon Bapak Molan untuk mengucap syukur. Dalam surga kami bersyukur atas perjamuan kudus yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah perjamuan ini semakin menguatkan iman kami di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami supaya kami semakin hari semakin menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami semakin menghargai karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Tolong kami supaya kami menggunakan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang di hadapan Tuhan. Supaya jalan-jalan kami yang kami pilih sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami benar-benar mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang hidup kami ke kanan dan ke kiri, tapi kami sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan segala keterbatasan kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus supaya hidup kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah persembahan kami, biarlah suara hati kami, doa kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menolong kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, atas nama Jemaat Guri Karachi Baru, ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang menyampaikan firman-Nya yang kita senantiasa sholatku yang setia, tak pernah ia-iakan diriku di waktu aku susah, waktu ku
Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di penghujung. Kita akan memberikan pengumuman. Yang pertama, hari Selasa kita akan mengadakan kebaktian lansia. Kita akan latihan 2 lagu. Ya, kalau bulan kemarin 3 lagu, sekarang 2 lagu. Tuhan bisa datang. Dan juga hari Kamis ada konsel dari kelompok 1. Tuhan Yesus berkati. Begitu juga hari Sabtu ada latihan-latihan dan juga ada komsel, baik itu kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas persembahan hari besar yang terus meningkat dari minggu demi minggu, dan juga persiapan bagi Natal. Baik itu sekolah minggu dan kita semuanya ada dekorasi dan persiapan panitia-panitia yang ada. Tuhan terus berkenan untuk berjalan dengan lebih baik lagi. Yang bisa saya sampaikan, saya juga ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberikan kelegaan di saat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, kiranya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita bagi diri, dengan berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas para pelayan-Mu, song leader singer, pemain musik, penaik tamborin, operator CD, ya Tuhan Yesus. Audio ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Begitu juga pembawa firman dan kami juga semua di sini. Terima kasih atas pencerita ya Tuhan Yesus. Bahwa kami yang di surga, kiranya Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih. Tahun pemilu tahun 2024 sudah ada 3 kandidat. Tuhan berkati. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memilih. Kami yakin percaya Tuhan sudah menentukannya melalui setiap kami saat mencoblos nanti. Tuhan berikanlah ketiga kandidat tersebut program-program yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas iklim Indonesia. Pada kemarin Tuhan sudah mengirimkan hujan buat kami, sehingga kami yakin percaya berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada bulan depan kami akan melakukan ibadah raya kami ya Tuhan Yesus. Banyak hari-hari besar yang kami akan laksanakan. Kiranya Tuhan berkenan, ya Tuhan menyokong kami, karena kami hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kiranya sukacita ada pada kami. Syukur, haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau menebus dosa kami supaya kami selamat. Tapi kami juga mengalami sakit penyakit. Engkau sembuhkan ya Tuhan sakit penyakit kami. Tuhan, Kau tahu dosa-dosa kami Engkau ampuni. Tapi kami juga mengalami kekurangan. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Tempat-Mu kudus, tempat-Mu sangat luar biasa mulia. Izinkanlah derajat kami Engkau naikkan menurut kemuliaan-Mu saja. Mari Bapak Ibu, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan kami. Tuhan Yesus, tuntun langkah kami kemanapun kami pergi. Jangan kami dalam pencobaan, tapi jauhkanlah. Bapa kami yang di surga, wujudkanlah segala ide-ide yang timbul dalam pemikiran kami, menurut kehendak-Mu saja dan kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan, sehingga membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang beriman dan telah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, Amin.